Para sahabat tani sekalian, hasil akhir dari kerja keras para petani adalah hasil panen yang berlimpah dan dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Dan hal ini tentu tidak luput dari cara pengelolaan lahan yang tepat dan benar. Untuk itu pada kesempatan ini kami akan sedikit menjelaskan tentang hal apa saja yang harus dilakukan pada saat tanaman padi memasuki fase bunting, atau saya biasa menyebut perlakuan padi bunting. Seperti apa perlakuan tersebut? Untuk itu simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Namun sebelum saya lanjutkan, seperti biasanya, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan moral kepada kami agar kami tetap semangat membuat video-video edukasi tentang pertanian. Para sahabat tani sekalian, salah satu kunci untuk mendapatkan hasil panen yang baik dari budidaya tanaman padi adalah ketika tanaman padi berada pada fase generatif atau pada fase padi bunting. Karena pada fase inilah yang menentukan berhasil atau tidaknya budidaya tanaman padi. Karena apabila kita lengah, maka tanaman padi berisiko terserang penyakit dan hama. Penyakit yang sering menimpa padi pada saat fase bunting adalah penyakit belas dan bercak daun, sedangkan hama yang sering menyerang ketika padi bunting adalah hama beluk dan hama tikus. Para sahabat tani sekalian, untuk menjaga hal tersebut tidak terjadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika padi bunting, atau saya biasa sebut dengan perlakuan padi bunting. Dan seperti apa perlakuan tersebut? Misalnya, padi bunting sangat rentan terkena jamur. Oleh sebab itu diperlukan sebuah fungisida khusus untuk mengendalikan serangan jamur. Karena jika tanpa pengendalian, jamur bisa saja memupus harapan petani untuk mendapatkan panen yang optimal. Karena jamur pada padi bunting akan menyebabkan penurunan kualitas gabah ataupun bulir padi. Oleh sebab itu penyemprotan dengan fungisida untuk padi sangat dianjurkan dalam mengantisipasi kedatangan jamur dan menambah bobot padi. Ada beberapa fungisida yang cocok digunakan pada saat padi bunting, seperti halnya Amistar Top, Skor, dan Topsin, serta fungisida Explore. Beberapa fungisida ini sudah banyak digunakan oleh petani dan terbukti mampu mengendalikan jamur dan menambah bobot padi. Serta masih banyak lagi fungisida lain yang tidak kami sebutkan pada pembahasan kali ini. Selanjutnya melakukan pengontrolan air, karena air merupakan komponen penting dalam budidaya tanaman padi. Meski bukan tumbuhan air, tetapi 70% daur hidup padi membutuhkan air. Oleh karena itu air sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang tanaman padi, apalagi ketika fase bunting. Kehadiran air merupakan sebuah keharusan yang wajib terpenuhi. Karena jika tidak terpenuhi, maka proses pembentukan malai yang masih dalam tubuh akan terhambat, serta efeknya malai padi akan berukuran kecil dan pendek, sehingga padi menjadi sangat ringan, dan yang lebih parah lagi, padi akan berhenti tumbuh dan mengalami stagnasi. Untuk itu, para sahabat tani sekalian, segera lakukan pengontrolan air pada lahan sawah dan usahakan agar tidak mengalami kekurangan atau apalagi sampai kekeringan. Selanjutnya pada saat padi bunting, salah satu serangga hama yang wajib diwaspadai kehadirannya adalah kupu-kupu sawah, karena kupu-kupu sawah dapat menyebabkan padi terkena beluk. Jika padi sudah terkena beluk, maka petani hanya bisa gigit jari, karena penyakit beluk ini sudah tidak bisa diobati. Oleh karena itu, jika banyak ditemui kupu-kupu sawah, maka segeralah secepat mungkin menggunakan obat pengendali kupu-kupu. Selanjutnya yang paling rentan juga pada saat padi bunting adalah hama tikus yang sangat sulit untuk dikendalikan. Namun beberapa cara pengendalian hama ini sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya, yang link videonya ada pada kolom deskripsi. Dan setelah selesai bunting dan mengeluarkan malai, para sahabat tani sekalian kembali melakukan pengendalian hama seperti walang sangit. Beberapa cara pengendalian hama walang sangit juga sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, yang link videonya ada pada kolom deskripsi. Dan yang terakhir, hal yang harus dilakukan adalah berdoa dan tetap tawakal agar kita semua dapat mendapatkan hasil yang lebih baik pada musim tanam ini. Para sahabat tani sekalian, itulah hal-hal yang harus dilakukan pada saat padi bunting. Untuk itu kami sangat merekomendasikan agar para sahabat tani sekalian dapat mengikuti perlakuan padi bunting ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Dan demikian review singkat mengenai perlakuan padi bunting ini, serta semoga video singkat ini dapat menambah wawasan kita semua sebagai petani dalam mengelola lahan pertanian.